wabarakatuh. Saya Ibu Lis dari Arofah, bertempat tinggal di Bekasi. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya dalam membaca Al-Quran, khususnya dan umumnya dalam ilmu agama. Saya dibesarkan dari keluarga besar yang seluruhnya 9 orang, dan orang tua saya itu sangat disiplin sekali, hingga anak-anaknya semua itu hampir rata-rata disekolahkan di sekolah swasta yang berbasis agamanya tuh berbeda dengan agama kita. Dan saya sekolah SD itu di SD Kristen, SMP demikian, SMA di SMA Katolik. Mengapa orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah swasta yang berbasis agama Kristen atau Katolik? Karena menurut orang tua saya di sekolah itu disiplinnya sangat ketat sekali, dan pada saat saya kecil itu belum ada sekolah Islam seperti sekarang yang sangat baik, yang sangat bagus disiplinnya juga. Nah, otomatis dengan saya sekolah di sekolah swasta itu saya jadi minim sekali dalam pengetahuan ilmu agama Islam. Saya tahu Islam pun hanya sedikit-sedikit dari ibu saya. Dia hanya bisa mengajarkan saya sholat, tapi tidak mengajarkan saya untuk belajar Al-Quran. Singkat cerita, sampai saya besar tetap saya belum tahu, belum paham mengenai apa itu Islam yang sesungguhnya. Sampai akhirnya saya kerja, saya nikah, masih minim, dan saya punya anak. Saya berpikir saya tidak ingin anak saya nantinya seperti saya, dan saya masukkan dia di sekolah Islam. Nah, ada kejadian yang bikin saya sangat terpukul saat anak saya mendapat PR. PR itu mengenai bacaan Al-Quran. Itu saya betul-betul sangat terpukul sekali di situ. Dan saya akhirnya minta tolong tetangga, tapi tidak mungkin saya selalu minta tolong tetangga, karena saya pun pasti akan merasa malu. Akhirnya saya panggil guru ngaji datang ke rumah. Nah, saat itu saya masih kerja. Jadi pulang saya pun malam. Jadi terbengkalai, saya belajar agama pun masih terbengkalai karena pulang udah capek, harus belajar lagi. Berhentilah saya belajar lagi gitu. Nah, setelah saya berhenti kerja karena faktor umur juga, udah nggak kerja lagi, terus saya diajak adik saya, Ibu Heni, itu untuk ikut MRBK. Tadinya saya bingung apa itu MRBK gitu. Terus diterangkan bahwa ini naungan untuk belajar agama Islam. Akhirnya saya ikut, dan saya coba mengikuti semua. Awal-awal itu di Liko, saya masih santai tuh di Liko. Nah, begitu saya terus ikut di Liko. Nah, dengan rasa takut, rasa minder, rasa itu, mulailah ada pembagian lagi, ada tahsin. Itu betul-betul saya betul-betul takut sekali menghadapi itu. Ya Allah, ini apa saya harus gimana. Ya Allah, betul, saya jujur di situ, saya takut, saya minder, saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi saya coba dulu gitu. Akhirnya saya langsung dipegang oleh Bunda, karena memang kebetulan saya hanya sendiri saat itu yang mungkin belum bisa dibandingin teman-teman lain gitu. Saya paling nggak bisa, tapi saya berusaha coba deh. Awalnya saya hanya coba-coba,
coba dulu deh, nanti kalau nggak bisa ya saya panggil guru ngaji privat. Nah, suatu saat setelah itu saya belajar dengan Bunda support sekali dengan keadaan saya yang benar-benar minim. Dia dengan tekun, dengan telaten, dengan sabar mengajarin saya untuk belajar membaca Al-Quran. Suatu saat saya baca hadis. Salah satu hadis yang saya baca adalah Rasulullah bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di situ saya mulai bergetar hati saya. Ya Allah, tuntun saya, kuatkan saya untuk tetap belajar. Terus yang kedua saya baca hadis lagi, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Masya Allah, itu saya betul-betul bergetar seluruh badan saya. Ya Allah, kuatkan saya ingin bisa, saya mau belajar. Karena mau sampai kapan lagi saya belajar? Dengan usia saya yang seperti ini, kalau tidak dimulai dari sekarang, mau sampai kapan mulainya? Akhirnya saya terus ikut dari mulai liko, tasin, siroh, semua saya ikutin karena saya haus, saya betul-betul haus akan ilmu agama Islam. Dari situ saya mulai belajar agama Islam. Saya sangat terima kasih sekali dengan Bunda Nora yang dengan sabar menuntun saya. Mudah-mudahan saya dapat istiqomah dalam hal ini. Allah Maha mengetahui niat saya, walaupun ini sangat banyak rintangannya. Rasa malu, rasa takut, rasa minder, takut dicemooh, takut dikatain karena saya udah tua gak bisa apa-apa. Tapi semua saya serahkan terhadap Allah. Niat saya hanya karena Allah, niat saya ini bekal saya nanti di yaumul akhir nanti. Terima kasih, ini sepenggal cerita dari saya. Mudah-mudahan ini pun jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang sudah di usia seperti saya tapi belum bisa belajar baca Al-Quran maupun dalam ilmu agama Islam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Nora, kepada Bu Mina, kepada musyrifah yang lainnya yang selalu mensupport saya untuk terus berada di MRBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.